warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 model pembelajaran, yaitu model air, yaitu Auditory Intellectual Reflection. Saya Nurul Alfifah dengan NIM 2122232 berperan sebagai guru. Saya Rodiatun Hafizah dengan NIM 2122236 berperan sebagai siswa. Saya Safrita Yuneli dengan NIM 212240 berperan sebagai siswa. Saya Nada Friskadela dengan NIM 2122245 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, saya Dini Jasliani dengan NIM 2122247 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, saya Sri Rahmadana dengan NIM 2122256 berperan sebagai siswa. Saya Delviarti NIM 2120052 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Nuratika Amalia dengan NIM 2122260 berperan sebagai siswa. Baiklah, saya Nada Friskadela akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran air, yaitu Auditory, Intellectually, dan Reflection. Model pembelajaran air ini merupakan model pembelajaran termasuk pada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran air menggunakan metode di mana peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Model pembelajaran air beranggapan bahwa proses pembelajaran akan lebih efektif dengan menggunakan perpaduan atau gabungan dari 3 unsur, yaitu auditory, intelektual, dan reflection. Baik, saya Safrita Yuneli akan melanjutkan tentang materi model pembelajaran air, yaitu tentang kelebihan. Di mana adapun kelebihan dari model air ini, yang pertama yaitu siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, itu siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang terakhir, itu siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Saya Sri Rahmadana akan melanjutkan kekurangan dari model air. Yang pertama yaitu membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa, bukanlah pekerjaan yang mudah. Upaya memperkecil guru harusnya mempunyai persiapan yang lebih matang sehingga dapat menentukan masalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa dan siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan. Nah, bagaimana merespon permasalahan yang diberikan tadi? Yang terakhir yaitu siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban dari mereka. Saya Dini akan melanjutkan langkah-langkah dari model pembelajaran air. Yang pertama itu bagi guru dalam auditory, yaitu membentuk peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan materi yang kemudian diinstruksikan untuk diperagakan. Setelah itu menanyakan argumen mengenai materi pada setiap kelompok. Dan bagi peserta didik dalam auditory itu membentuk kelompok sesuai instruksi guru dan memperagakan serta mendiskusikan materi yang diberikan guru. Setelah itu menetapkan argumennya sesuai dengan materi yang diberikan. Langkah selanjutnya yaitu intelektual, di mana nanti pendidik akan memberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan oleh peserta didik dalam kelompoknya, dan peserta didik ditugaskan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu menginstruksikan setiap kelompok untuk mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari oleh guru, menyampaikan kembali materi apa saja yang telah disampaikan peserta didik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
absen. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Dengan membacakan Al-Fatihah ini, proses pelajaran kita dari awal hingga akhir baca. Amin. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita perpanjang masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih, Bu. Tentang baik, materi kita hari ini yaitu tentang rukun sholat. Jadi sebelum kita mengetahui itu rukun sholat, jadi Anda harus mengetahui dulu apa itu sholat. Siapa yang tahu apa itu sholat? Apa doa, Bu? Bu, nanti akhir, Bu. Komunikasi nama kok, bagus. Ibu akan menjelaskan sedikit. Sholat itu sedangkan menurut bahasa yaitu berdoa, zikir, atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Apakah ada yang tahu rukun sholat? Ya, Bu. Baca, Bu. Ya. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, 1 niat, 2 berdiri tegak betul, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surah Al-Fatihah, 5 ruku, 6 ditinggal, 7 sujud, duduk 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud awal, 10 duduk tasyahud akhir, 12 salam, 13 tertib. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan Anda tonton video ini sebentar ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, marilah kita ulang sama-sama lagi tentang niat sholat subuh tadi secara bersama. Bagaimana anda? Apakah sudah dapat niat sholat subuh? Sudah, Bu. Apa hanya niat sholat subuh saja ya? Sudah. Baik, selanjutnya itu Ibu akan membagi Anda semua 2 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, yang kedua ini kelompok 2. Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugas Anda hari ini yang pertama yaitu Anda mendiskusikan tentang rukun sholat, urutan rukun sholat, kemudian mendiskusikan tentang niat sholat dan pengertian sholat. Lalu sesudah Anda diskusikan, masing-masing kelompok harus ada yang mempresentasikan. Baik. Sudah selesai Anda? Sudah, Bu. Selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok? Kemarin saya dari perwakilan kelompok 1 yang kita akan menyampaikan visi kami. Pertanyaan pertamanya yaitu apakah pengertian dari sholat? Sholat secara bahasa adalah doa, secara istilah adalah melakukan kewajiban atau perintah Allah yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sampai habis. Lalu yang kedua yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama niat, lalu yang kedua berdiri tegak betul, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud. Yang sekian dari kelompok 1. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Jadi bagaimana tanggapan Anda semua dengan hasil presentasi Muhammad tadi? Apakah ada tanggapan atau yang
sholat dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Serta rukun-rukunnya tadi yang telah kita pahami tadi, yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Dengan Ananda tadi sudah ibu jelaskan materi tentang rukun, tentang sholat, dan sudah kita lihat langsung video dan tata caranya. Untuk kedepannya Ananda lebih memperbaiki lagi bagaimana cara sholatnya. Yang awalnya Ananda tidak paham bagaimana cara pelafasannya, bagaimana cara sholat yang lebih khusyuk, yang lebih baik. Maka untuk kedepannya Ananda harus lebih baik lagi dalam melaksanakan sholat, karena kan Ananda sudah memahami lebih dalam tentang rukun sholat dan sholat. Baiklah, cukup sekian hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.